Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Teknik Instrumentasi Kilang. Saya, Tita Afrila Margaret bersama rekan saya, Cantika Rizky. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Perbandingan Metode Inferensi dalam Sistem Pakar untuk Optimasi dan Diagnosis Proses pada Crude Distillation Unit atau CDU. Crude Distillation Unit merupakan unit utama di kilang minyak yang berfungsi memisahkan crude oil menjadi fraksi seperti nafta, kerosin, gas oil, dan residu berdasarkan perbedaan titik didih. Namun, CDU juga dikenal sebagai unit dengan konsumsi energi paling tinggi, sekitar 20 hingga 24% dari total energi operasional kilang. Gangguan seperti flooding, whipping, dumping, maupun excessive pressure drop dapat menurunkan efisiensi hingga 15-20% yang berdampak langsung pada biaya operasional. Lalu selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan. Permasalahan utama pada sistem optimasi yang sudah ada adalah kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta sulitnya integrasi pengetahuan dari para pakar proses ke dalam sistem. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem pakar hibrida untuk diagnosis dan optimasi proses CDU dengan membandingkan 3 metode inferensi, yaitu yang pertama ada forward chaining, berbasis data, cocok untuk optimasi real time. Lalu yang kedua ada backward chaining, dia berbasis tujuan, efektif untuk troubleshooting oleh operator. Yang ketiga adalah naive Bayes, dia bersifat probabilistik, mampu bekerja meski data tidak lengkap. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh kombinasi metode inferensi yang terbaik dapat menghasilkan diagnosis cepat, valid, dan adaptif terhadap variasi kondisi seperti di unit destilasi. Sekarang kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental komparatif. Kami mengembangkan sistem berbasis Python dengan antarmuka Tinker GUI yang mengintegrasikan ketiga metode inferensi ke dalam arsitektur sistem pakar berbasis rule engine. Data penelitian terdiri dari 120 gejala dan 100 aturan yang divalidasi oleh 3 proses engineer berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang operasi kilang. Pengujian dilakukan dalam 10 skenario operasi, mencakup kondisi normal, gangguan ringan, gangguan berat, hingga multiple failures. Analisis performa dilakukan menggunakan paired t-test dengan tingkat signifikansi 0,05. Lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode naive Bayes memiliki performa terbaik dengan overall score 0,85 dan hasilnya signifikan. Secara statistik, dengan p-value 0,019 kurang dari 0,05. Sementara itu, forward chaining menunjukkan prestasi tertinggi dalam optimasi real time, dan backward chaining bekerja optimal untuk root cause analysis oleh operator. Pada studi kasus gangguan reboiler atau kita gunakan kode P04, metode FC dan BC hanya mampu mendeteksi 50% kecocokan, sedangkan metode NB berhasil mengidentifikasi gangguan tersebut dengan tingkat kepercayaan 85,29%. Meskipun sebagian data sensor tidak lengkap, hasil ini membuktikan bahwa pendekatan probabilistik seperti naive Bayes lebih tangguh dalam menghadapi kondisi lapangan, di mana data sensor bisa terdegradasi karena fouling, korosi, atau delay pembacaan. Secara keseluruhan, sistem pakar hibrida yang kami kembangkan berpotensi menurunkan waktu downtime hingga 85%, dari 5 hari menjadi sekitar 0,75 hari per insiden. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pakar hibrida berbasis forward chaining, backward chaining, dan naive Bayes mampu meningkatkan efisiensi diagnosis dan optimasi pada unit CDU. Naive Bayes unggul dalam menghadapi data tidak lengkap, sementara forward chaining dan backward chaining tetap penting untuk operasi real time dan verifikasi manual. Kedepannya, sistem ini dapat diintegrasikan dengan Distributed Control System atau DCS di kilang dengan dikembangkan untuk Vacuum Distillation Unit (VDU) serta dihubungkan dengan IoT sensor untuk validasi real time. Demikian presentasi dari kami mengenai perbandingan metode inferensi dalam sistem pakar untuk CDU. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami siap menerima pertanyaan maupun masukan yang membangun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.